Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar tentang binatang. Apa itu binatang? Binatang adalah makhluk hidup ciptaan Allah yang mampu berpindah tempat, mampu beradaptasi dengan lingkungan, namun tidak memiliki akal budi. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 45 yang berbunyi, Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma' faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu Allahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makanan binatang. Makanan binatang bermacam-macam. Menurut makanannya, binatang menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora atau binatang pemakan tumbuhan, contohnya kuda, kambing, sapi, kelinci, dan lain-lain. Yang kedua, karnivora atau binatang pemakan daging. Contohnya harimau, beruang, elang, serigala, dan lain-lain. Yang ketiga, omnivora, yaitu binatang pemakan tumbuhan dan daging atau pemakan segala. Contohnya ayam, musang, tikus, monyet, dan lain-lain. Teman-teman, kita lanjutkan ke perkembangbiakan binatang. Perkembangbiakan binatang juga bermacam-macam loh. Menurut jenis perkembangbiakannya, binatang dibedakan menjadi 3. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar, binatang yang bertelur. Contohnya ikan, ayam, itik, angsa, dan lain-lain. Vivipar, binatang yang beranak atau melahirkan. Contohnya sapi, kambing, harimau, gajah, dan lain-lain. Ovovivipar, binatang yang bertelur dan beranak. Contohnya ular goa dan kadal. Teman-teman, binatang dapat berpindah tempat. Berdasarkan alat gerak yang dipakai, binatang dibedakan menjadi 4. Binatang yang bergerak dengan kaki, ada yang dengan sirip, ada yang dengan perut, dan ada juga yang menggunakan sayapnya. Binatang yang bergerak dengan kaki, contohnya sapi, kambing, kerbau, harimau, dan lain-lain. Binatang yang bergerak dengan sirip, contohnya ikan. Binatang yang bergerak dengan perut, contohnya ular dan cacing. Binatang yang bergerak dengan sayap, contohnya burung, nyamuk, kupu-kupu, dan lain-lain. Baik teman-teman, sekian pembahasan tentang binatang di hari ini. Sebelum kita tutup, kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita bernyanyi Metamorfosis Kupu-Kupu. Berawal dari telur, lalu menjadi ulat, besar jadi kepompong, lalu menjadi kupu. Kleper, 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 kupu-kupu pandai terbang. Kleper, 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 kupu-kupu terbang tinggi.
Sekian dari Ustazah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga teman-teman masih semangat dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang adab-adab terhadap binatang. Yang pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Rasulullah SAW telah bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan, itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Yang kedua, menyayangi dan kasih sayang kepadanya. Yang ketiga, tidak menyiksanya, menyakitinya, atau dengan membuatnya kelaparan, memukulnya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Yang keempat, menyenangkan di saat menyembelihnya, misalnya ketika berkurban. Yang kelima, boleh membunuh hewan yang mengganggu, seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan dzikir kepada Allah. Teman-teman tahu tidak, kalau ternyata ada hewan yang boleh dibunuh loh? Apa saja hewan-hewan tersebut? Yuk kita lihat. Nabi SAW bersabda, 5 hewan yang semuanya jahat boleh dibunuh walau di tanah suci. Burung gagak, burung rajawali, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain kelima hewan tersebut, ada lagi hewan yang boleh dibunuh, yaitu cicak. Teman-teman kalau melihat cicak, boleh bilang sama ayah ya untuk membantu membunuhnya. Bahkan kalau kita membunuh cicak, kita mendapat pahala loh. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara tentang binatang yang boleh dibunuh, sekarang kita akan membahas tentang binatang yang tidak boleh dibunuh. Apa saja binatang itu? Yuk kita lihat. Nabi SAW melarang untuk membunuh 4 binatang. Semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbih. Jangan kalian pula membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, wahai Rob, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan, hingga aku dapat menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat binatang. Apa saja manfaat binatang? Yuk kita lihat. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Ada ayam, sapi. Siapa yang suka makan telur, minum susu? Yang kedua, penghasil bahan sandang. Ada ulat sutra, bulu domba, biasanya digunakan untuk membuat kain. Ada juga yang terbuat dari kulit sapi dan kulit kerbau. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Contohnya, kok ini terbuat dari bulu angsa. Hasil pupuk organik, yaitu dari kotoran sapi dan kotoran kambing. Yang kelima, penghasil tenaga. Seperti gajah ini yang mengangkut kayu-kayu dari hutan. Kuda yang mengangkut delman. Siapa yang pernah naik delman? Ada juga kerbau untuk membajak sawah. Teman, sekian dulu dari Ustazah. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.